Hai. Hotman ngobrol bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, welcome to this podcast. Halo semua, kenalin aku Amanda yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan di sini aku ditemenin oleh narasumber yang pastinya kece banget nih. Silahkan, Fe, perkenalkan diri. Wah, Manda bisa aja nih. Oke, aku Ferinda Widya Cahya dari Prodi PGSD Universitas Lampung 2022. Oke, terima kasih Felinda. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan di Indonesia. Dan saat ini aku penasaran banget nih sama pendapatnya Felinda tentang pendidikan. Menurut Felinda, pendidikan itu apa sih? Dan menurut pandangan kamu, gimana sih kondisi pendidikan saat ini? Boleh. Jadi kita bicara menurut para ahli dulu nih ya. Kalau menurut Munib 2004, pendidikan itu merupakan usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab. Contohnya itu kayak guru gitu. Nah, ini memengaruhi peserta didik supaya mempunyai sifat dan sikap sesuai dengan cita-cita pendidikan tersebut. Nah, itu kan tadi kalau menurut Munib ya. Selanjutnya itu ada menurut Kemdiknas pada tahun 2003. Pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif supaya peserta didik itu dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, hingga negara. Jadi, kalau menurut aku nih ya, pendidikan itu merupakan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dan terencana mengenai pembelajaran, berpikir, mengamati, dan memahami dengan tujuan dapat meningkatkan potensi dirinya baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gitu, Manda. Oke, lanjut, Fe. Nah, kalau kondisi pendidikan saat ini menurut aku itu kurang memikat. Jadi siswa itu beranggapan bahwa nilai lebih penting daripada kualitas dan kejujuran. Bahkan sebagian siswa datang ke sekolah itu hanya untuk bermain saja, bukan untuk mencari ilmu ataupun belajar. Terus pendidikan di Indonesia itu masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain karena rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, penyebabnya ini kurangnya fasilitas pendidikan. Kan fasilitas itu sangat memengaruhi pendidikan, karena dengan fasilitas yang maksimal dapat mempermudah kegiatan pembelajaran yang kondusif. Sedangkan di Indonesia itu masih banyak sekolah yang kekurangan buku-buku, komputer, akses jalan yang minim, bahkan ruang kelas yang belum memadai. Selanjutnya, kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, baik itu di kota maupun di desa. Penyebab lainnya yaitu mempekerjakan guru secara tidak profesional. Kadang, banyak dari pengajar yang terpaksa mengajar yang bukan bidangnya karena kurangnya sumber daya manusia di daerah itu. Kita ambil contoh nih Amanda, misalnya guru ini lulusan dari pendidikan matematika, tetapi dia di sekolah mengajar pendidikan seni budaya karena dia mengerti tentang tarian-tarian. Padahal kan pelajarannya tidak mesti tentang tarian kan, ada seni rupa gitu, seni alat musik gitu kan. Bener, Fe. Oke, jadi kondisi pendidikan saat ini menurut Felinda itu kurang memikat. Dan pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nah, kira-kira ada kaitannya nggak sih dengan landasan pendidikan? Pastinya ada dong kaitannya dengan landasan pendidikan, karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Tapi sayangnya, kondisi pendidikan di Indonesia masih banyak yang harus dirubah untuk dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada warga negara Indonesia. Oke, mantap. Seperti yang kita ketahui nih ya, pendidikan itu kan punya aliran-aliran dan juga asas-asasnya. Bener bang. Felinda sendiri ini sebagai calon guru yang akan datang, kira-kira ada nggak sih pandangan pribadi mengenai aliran-aliran dan asas-asas tersebut? Ada dong man, seperti yang kita tahu kan ada 4 aliran pendidikan. Nah, yang pertama itu kan nepotisme atau pembawaan dari lahir. Menurut Arthur Schopenhauer, pendidikan lingkungan tidak berpengaruh. Apa yang dibawa dari lahirlah itulah yang berpengaruh. Seperti bakat yang dipunyai, potensi dari dalam diri.
Pandangan saya mengenai aliran ini yaitu seolah-olah manusia memiliki sifat yang sulit dirubah karena sifat turunan telah melekat padanya sejak lahir. Jadi, sifat manusia itu bersifat permanen, tidak bisa dirubah. Tetapi nafitisme ini memiliki kelebihan loh, yaitu dapat mendorong diri dalam mengembangkan potensi diri dan bakat minat yang dimilikinya. Tetapi jika seorang anak memiliki bakat dari lahir, tetapi tidak diasah dengan lingkungan sekitar, maka bakat itu akan terpendam atau hilang. Lanjut ke aliran yang kedua, yaitu aliran empirisme, berarti kosong. Menurut John Locke, bahwa manusia saat lahir tidak memiliki apa-apa, diibaratkan seperti kertas kosong yang siap diisi oleh apa saja, seperti lingkungannya, dan berbagai sistem pendidikan. Pandangan aku mengenai aliran empirisme ini berarti seseorang lahir tidak membawa apa-apa. Jadi manusia dapat dididik menjadi apa saja, baik itu ke arah buruk maupun ke arah baik, dengan kehendak lingkungan atau pendidiknya. Aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan dan tidak memperhatikan kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir, seperti bakat, kecerdasan, kemauan. Padahal kan keberhasilan anak tuh dapat ditentukan dengan kemampuan dasar ya kak, yang dibawa dari lahir dan mengembangkan bakat yang dimilikinya itu dengan lingkungannya gitu. Yang ketiga ada aliran naturalisme, yaitu pembawaan baik. Menurut J.J. Rousseau, semua anak itu baik pada waktu baru dilahirkan. Pandangan aku mengenai naturalisme ini teori yang baik dalam proses pembelajaran, karena semua hal yang dilakukan oleh peserta didik dapat ia lakukan tanpa adanya tekanan, sehingga tidak merusak sistem perkembangan dan pertumbuhan anak. Seperti yang dikemukakan oleh JJ bahwa anak-anak bisa tumbuh alami seperti sifat asli pembawaan dari Sang Pencipta. Yang terakhir ada aliran konvergensi dari William Stern. Aliran ini merupakan perpaduan antara aliran nafitisme dan empirisme. Jadi, ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Nah, menurut saya sebagai calon guru nih, aliran konvergensi dari William Stern lah yang paling pas. Karena faktor pembawaan itu nggak ada artinya tanpa faktor lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Gitu, Manda. Hahaha, oke, Fe. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut ada asas-asas pendidikan. Yang pertama itu ada Tutwuri Handayani. Berarti bahwa pendidik harus senantiasa memberikan dorongan, namun tetap memperhatikan, mengontrol dalam melaksanakan pendidikan. Jadi, pendidik tidak selalu berada di tengah ataupun di depan. Akan ada kondisinya peserta didik itu berada di lingkungan keluarga, masyarakat. Jika pada posisi ini, pendidik berperan sebagai pengawas atau pendorong. Di dalam asas-asas pendidikan, terdapat juga belajar seumur hidup atau sepanjang hayat. Berarti tidak hanya dalam pendidikan formal, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, tetapi melalui pendidikan formal dan informal. Belajar ini dari buayan sampai liang lahat, menandakan pendidikan perlu dilakukan sepanjang hayat, tidak berhenti pada saat lulus ataupun wisuda saja. Oh iya, benar juga ya. Aliran-aliran dan asas-asas itu penting dalam dunia pendidikan. Penting banget sih, Man. Nah, tapi ada yang menarik nih. Ternyata hakikat manusia itu ada loh kaitannya dengan pendidikan. Oh ya? Gimana tuh gimana? Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan harus dapat mendidik. Gini-gini, manusia itu kan dapat berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan pada dirinya. Nah, kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya harus dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, baru tuh ke orang lain. Nah, manusia juga harus berusaha terus-menerus dalam memperkembangkan dan meningkatkan dirinya itu, terkhusus dalam dunia pendidikan. Dari sejak lahir itu sebenarnya manusia sudah langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Seperti nih, dia dirawat, dijaga, dilatih, hingga dididik oleh orang tua, keluarga, dan masyarakatnya, menuju tingkat kedewasaan, kematangan, sampai terbentuknya potensi kemandirian dalam mengelola keberlangsungan hidupnya. Oke, menarik ya. Ada kaitannya hakikat manusia dalam pendidikan. Kalau dari Felinda sendiri nih, udah mempersiapkan rencana belum nih
di masa depan nantinya sebagai calon guru. Dan mungkin udah ada bayangan nih, konsep pendidikan apa yang ingin dicapai sebagai calon guru. Wah, tentunya udah dong, Man. Jadi rencana aku di masa depan sebagai calon guru itu pengen menjadi role model untuk para peserta didik dalam hal mengajar kedisiplinan serta menerapkan nilai-nilai karakter yang baik, menjadi sosok tenaga yang motif, yaitu motivator, inovatif, dan kreatif. Nah, kalau bayangan konsep pendidikan yang pengen dicapai itu tuh aku dengan mengimplikasikannya sebagai fasilitator untuk siswa, menjadi teman berbicara bagi siswa untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan siswa. Terus tidak mendomisili, itu tuh artinya memberi kesempatan supaya siswa menjadi aktif gitu. Dan yang terakhir, membuat siswa untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugas maupun apa yang mereka perbuat gitu. Wah iya, keren banget nih Velinda, udah punya rencana dan juga konsep pendidikan yang ingin dicapai nantinya. Ternyata nggak kerasa ya, obrolan kita ini sudah sedalam itu. Ternyata seru juga ya membahas pendidikan, mulai dari pengertian pendidikan sampai kita udah ngebahas konsep pendidikan yang ingin diterapkan. Oke teman-teman, makasih udah dengerin podcast kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa jadi pandangan baru buat teman-teman semua. Kalau ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang mengenakan, kami berdua mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi, makasih teman-teman. Pasang bola tangganya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata nggak kerasa ya, obrolan kita ini sudah sedalam itu. Ternyata seru juga ya membahas pendidikan, mulai dari pengertian pendidikan sampai kita udah ngebahas konsep pendidikan yang ingin diterapkan.